Orang kan belum tahu nih kenapa dinamakan Pondok Pesantren Al Inayah gitu. Bukan hanya dunia yang dikejar ya, akhiratnya yang diutamakan ya. Luar biasa. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Halilintar Saragi dan juga bintang tamu kita, bukan bintang tamu sih, pemilik atau pengasuh Pondok Pesantren Al Inayah, yaitu Umi Al Inayah. Ini udah keberapa kalinya kita podcast bareng. Kalau kemarin Umi jadi hostnya, sekarang saya gantian, saya sekarang jadi hostnya. Nanti banyak pertanyaan yang akan saya lempar ke Umi. Boleh. Banyak? Siap. Nanti Umi sudah siap untuk menjawabnya. Siapa sih yang nggak kenal Umi Al Inayah? Beliau merupakan DPRD Kabupaten Tebo, ya. Dan juga kemarin sempat di Jakarta meraih penghargaan dari Seven Media Asia. Selamat dulu ya Umi. Terima kasih. Selamat, kemarin luar biasa lewat dedikasi, lewat prestasi yang diraih oleh Umi di Kabupaten Tebo. Beliau ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Beliau juga seorang motivator. Beliau juga seorang pengasuh Pondok Pesantren Al Inayah. Nah sekarang Al Inayah itu sudah ada 6. Doakan mudah-mudahan jadi 7, 8, 9, 10. Amin. Oke, dan yang pastinya ini pertanyaan-pertanyaan bukan pertanyaan menjebak, tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang benar-benar nantinya jawabannya bermanfaat untuk yang mendengarkan termasuk saya. Dan tema kali ini apa sih? Apa enaknya tema kali ini ya? Kita belum kepikiran tema kali ini. Yang pastinya keutamaan mondokin anak di pondok pesantren ya. Pesantren Al Inayah. Dan yang pastinya yang lagi nonton ya, kita sedang live juga kali ini di podcast ya. Nanti kita juga memberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, sebelumnya saya pengen sapa dulu. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semakin hari walaupun puasa, hari ini tepatnya masih di bulan suci Ramadan nih. Walaupun puasa tapi Umi masih tetap segar, tetap energik. Dan yang tadi kalau nggak salah tadi Umi sempat jualan daging. Daging ya. Kita punya namanya ibu. Ibu itu artinya Inayah Bulog. Jadi bukan hanya bulog di dalamnya, itu banyak banget yang lain-lainnya. Apa aja Bu? Produknya banyak sekali, termasuk minyak, gula, tepung, sarden. Pokoknya sembako lah, kebutuhan keluarga dan juga berbagai macam kebutuhan kita, kehidupan kita sehari-hari itu butuh macam-macam lengkap di Inayah Bulog ya. Dan sampingnya juga Inayah Mart itu lengkap dengan makanan dan juga keperluan sehari-hari. Waduh, semakin berkembang aja nih Pondok Pesantren Al Inayah, alhamdulillah ya. Jadi rentetannya emang kita tahu nih, yang sudah tahu sejarahnya Pondok Pesantren Al Inayah. Tapi kalau yang belum tahu, kita ulang kembali. Awal mula terjadinya atau awal mula berdirinya Pondok Pesantren Al Inayah itu seperti apa? Sedikit aja Umi. Ya, awal mulanya yaitu suatu madrasah ya, karena di Jalan Lesmana ini masih belum ada tempat mengaji. Madrasah itu belum ada, cuman musola-musola kecil ya. Dan banyak sekali peminat dari masyarakat yang ingin belajar mengaji anak-anaknya, sehingga dimadrasahkan, disuruh untuk belajar, dititipkan di Al Inayah, Madrasah Al Inayah, sehingga semakin hari banyak dari daerah-daerah lain dan nginep. Kalau dulu madrasah kan cuman siang datang, sore sudah pulang ya, harus balik. Nah, semakin lama mereka dari mana-mana datang dan mondok ataupun nginap di pesantren Al Inayah, dari beberapa santri dan sekarang menjadi alhamdulillah ribuan santri. Masya Allah, luar biasa ya Umi. Itu tahun berapa Umi? Tahun sekitar 1998-an kira. Lama juga, sudah sangat lama ya. Berarti salah satu pondok yang bisa dikatakan termasuk pondok lama ya di sini ya. Termasuk banyak yang pondok lama, salah satunya yaitu Al Inayah. Tapi masih banyak ada yang lebih lama lagi. Oh, baik. Oke, itu sebutannya nih, mungkin sebagian orang kan belum tahu nih kenapa dinamakan Pondok Pesantren Al Inayah gitu. Ya, karena Al Inayah itu adalah pertolongan ya. Artinya kan menolong ya. Menolong, membantu masyarakat untuk mencari ilmu agama, baik itu dari anak-anak maupun remaja dan juga dari dewasa ya, yang ingin belajar tentang agama. Insya Allah di Al Inayah untuk membantu
mengajarkan ataupun memfasilitasi dari masyarakat, kebutuhan masyarakat tentang pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Oke. Jadi awal mula terjadinya di tahun 98 ya? Itu 98 masih madrasah. Masih madrasah, belum pondok? Belum pondok. Nah setelah itu berubah jadi pondok itu di tahun berapa? Ya sekitar mungkin tahun 2000-an kali ya. Oke. Ini merupakan biografi yang harus kita pahami ya, bahwasanya 2 tahun setelah madrasah ya, di tahun 2000-an itu sudah jadi pondok pesantren Al-Inayah. Itu masih berapa itu santrinya? Masih sekitar 10 kali ya. Ada 10? 10-an santri kali yang mondok. Tapi kalau yang maju madrasah itu ada beberapa lah. Mungkin ada tambah 10-an lagi lah, 20-an kali. 20-an ya, karena Jalan Lesmana ini termasuk jalan perkembangan yang dulu masih sangat sepi. Jalan 32 perkembangan. Jadi dulu itu masih hutan ya. Berarti masih ada satu kelas aja ya? Ya masih anak-anak ya, masih satu kelas ya, karena yang ngajar juga baru suami dulu ya. Ya. Abah yang ngajar? Yang abah, dan juga ketika sudah menikah tahun 1997 dibantu dengan dengan saya. Terus ini ide bersama abah kita? Kalau awalnya abah dulu madrasah ya. Setelah abah mengelola madrasah dan kita menikah dan kita meneruskan untuk bersama-sama menampung anak-anak yang mondok. Iya, dari dulu itu zamannya itu nggak ada pacaran ya Umi. Umi tidak ada pacaran, jadi ya ta'aruf ya. Iya. Ta'aruf, udah gitu berjodoh dan menikah. Iya. Begitu ya Umi? Iya begitu. Luar biasa. Enak banget ya. Jadi emang itu dalam membuat sesuatu, apalagi kayak ini termasuk yayasan juga nggak sih? Yayasan, termasuk yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah. Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah. Jadi itu pasti ada jatuh bangunnya. Ya ketika jatuhnya pada saat atau tahun berapa tuh? Masih ingat nggak kira-kira? Sekitar namanya kalau kita baru berdiri ya, tentunya selalu jatuh bangun. Jatuh bangun aku, bangun lagi. Ya, bangun. Dan terus ya seperti itu, selalu kadang namanya terpleset, kadang juga banyaklah ujian-ujian. Apa faktor membuat terpleset pada waktu itu? Ya terpleset maksudnya itu apa ya, kadang kita tuh banyak nggak dalam fasilitas kita belum mungkin memadai. Ya, tahun 2000 itu ya, ya belum bisa memberikan yang terbaik. Oke. Makanya jatuh bangun itu ya kadang habis muridnya tinggal berapa ya. Yang Oh, awalnya gitu. 30-an nanti tinggal surut ya. Paling sedikit waktu itu berapa? Ingat nggak? Ya sekitar mungkin ada 10, nanti naik dari lagi. 30-an? Oh naik lagi? Ya seperti itu biasa. Oke, itu berarti dari tahun 2000 dan itu tidak, dulu masih gratis ya, nggak ada, karena dulu gratis? Ya, awal-awalnya bahkan kita yang dari dari yang punya lembaga itu kita kasih hadiah kepada anak-anak yang mau ngaji ya, supaya semangat ngajinya kasih hadiah. Kalau dulu lebih kepada ngaji ya dulu ya? Iya kan belum ada sekolahnya. Belum ada sekolahnya. Cuma madrasah sore, ngaji sore. Supaya anak-anak semangat itu kasih hadiah, kasih hadiah supaya semangat. Justru kita malah yang ngasih hadiah kepada santri, kepada muridnya ya. Jadi dari kita supaya mereka lebih semangat ya, apalagi ini bukan hanya dunia yang dikejar ya, akhiratnya yang diutamakan ya, luar biasa. Tapi pernah saya kutip dalam satu perkataan Ustadz mungkin ya, jadi beliau mengatakan apabila engkau mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Seperti itu ya Mia? Betul. Hebat ya, jadi 2000, nah sekarang 2022 ya, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek ya, tapi ini butuh waktu yang lama untuk mendirikan suatu yayasan besar, yaitu Pondok Pesantren Al-Inayah. Apalagi dulu masih 1, sekarang sudah 6, insya Allah akan menuju 7. Di kota mana atau di tempat mana yang mau didirikan kembali Pondok Pesantren, doakan mudah-mudahan di kotamu menjadi salah satu destinasi tempat didirikannya Pondok Pesantren Al-Inayah. Oke, Umi, selanjutnya saya pengen tanya juga ini Umi. Kalau tadi kita bicara masalah kedukaannya atau keterpurukannya, wajar ya dalam suatu proses meraih bisa dikatakan
proses meraih predikat ya, itu pasti ada jatuh bangunnya. Nah, kalau sukanya itu apa, Mi? Apa yang membuat Umi tetap melanjutkan sampai 2022 ini pondok pesantren dan melahirkan pondok-pondok pesantren yang lainnya? Karena kita dari basicnya dari pesantren ya. Namanya kita basic dari pesantren, tentunya seorang santri itu punya keinginan bagaimana punya santri. Jadi waktu saya mondok dulu pengen bagaimana saya kedepannya itu punya santri dan bisa ngajar ngaji. Karena apa? Kita memang bagaimana bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa memberikan apa yang kita bisa walaupun sangat sedikit ya ilmu yang kita bisa, tapi bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, juga masyarakat kita. Intinya pengen lebih bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Makanya sampai memang sudah kita wakafkan jiwa raga kita untuk Allah, untuk agama Allah lewat pendidikan pondok pesantren Al-Inayah. Jadi sekali lagi berarti kita ambil kesimpulan bukan mengutamakan ini ya, apa namanya, seberapa besar uang yang didapat untuk pondok. Jika ada pendapatan untuk pondok, itu biasanya larinya kemana? Tentunya untuk pengembangan, karena kita pondok ini jangan sampai kita mencari hidup dari pesantren, tapi bagaimana hidup kita untuk pesantren. Nah, sehingga kita punya apapun, harta, jiwa raga kita wakafkan untuk Allah dan untuk pengembangan pesantren. Makanya ketika kita punya pesantren yang dulu tuh masih sangat tidak ada fasilitasnya, yang sangat minim lah ya. Nah, dengan kita berusaha, yakin, berdoa, kita punya uang dari kita sendiri saja untuk membeli semen, untuk membeli bata. Itu dari kantong sendiri? Ya, dari kantong sendiri. Karena apa yang kita punya, ya pokoknya ini kita untuk Allah. Alhamdulillah Allah lipat gandakan rezeki kita. Dan niat kita pengen membuat kamar, membuat lokal asrama pesantren. Alhamdulillah Allah mencukupi. Walaupun bagaimanapun kita usaha kita, makan kita pas-pasan, yang penting adalah pendidikan kita berjalan. Dan sampai sekarang makanya ketika kita punya apapun, kalau kita wakafkan untuk agama Allah, insya Allah Allah akan memberi yang luar biasa. Selalu kita dikucur, diberi keberkahan, kelimpahan rezeki yang melimpah oleh Allah, karena kita juga tidak hitung-hitungan. Insya Allah itu menjadi moto kita ya, apapun yang kita lakukan untuk Allah pol-polan, Allah pasti akan memberikan kita yang pol-polan. Ya, benar-benar berarti mengejar akhirat, dunia itu mengikuti, apalagi tujuannya untuk akhirat, ya bukan untuk kekayaan semata ya. Jadi bukan hanya tujuannya mencari uang, untuk mencari kekayaan, memperkaya diri sendiri ya, gitu. Uang itu bonus ya. Yang paling utama adalah ridho Allah. Ridho Allah ya. Ya, ridho Allah untuk akhirat, insya Allah dunia pun mengikuti, bonus. Ya betul. Saya sempat lihat itu bahwasannya ada satu rumah itu sempat kemarin itu katanya nggak pengen dirubah atau nggak pengen dihilangkan karena itu ada nilai sejarahnya. Sejarah apa sih? Ya karena itu kita pertama kali menikah itu berdirinya rumah itu ya. Kita dari susahnya, sedihnya, dari ketika kita menempati rumah itu. Jadi itu termasuk rumah sejarah. Rumah sejarah yang ketika kita belum punya apa-apa, ketika kita masih sangat sedih, disitulah kita hidup di dalam rumah itu. Jadi rumah bersejarah ketika kita masih belum punya apa-apa, makan saja susah. Nah, ya pokoknya kita serba sangat kekurangan, tapi karena niat kita, karena Allah yakin Allah selalu memberi pertolongan. Nah, pokoknya semua untuk Allah lah. Sekarang malah sudah punya anak banyak ya Umi ya, ribuan anak ya Umi ya di santri ini. Dan saya pernah dengar juga bahwasannya ada tanggapan dari masyarakat ya Provinsi Jambi. Salah satu pesantren favorit itu di Pondok Pesantren Al-Inayah. Gimana Umi nanggapi tentang tanggapan masyarakat itu? Ya, kita menanggapinya terima kasih ya, kepada masyarakat yang sudah mempercayakan anak-anaknya, kepada menitipkan anaknya di Pesantren Al-Inayah, karena mungkin menganggap Pesantren Al-Inayah pelayanannya mungkin lebih bagus, juga fasilitasnya, juga mutunya. Dan kami ucapkan terima kasih, dan juga kami selalu evaluasi apabila masyarakat ataupun para wali murid memberi masukan apapun, insya Allah kita terima, karena kita ingin lebih melayani, lebih supaya anak-anak kita nyaman, orang tua juga nyaman, dan
bisa, pokoknya para santri itu bagaimana sebanyak-banyaknya masyarakat itu bisa mondokin anak di pesantren, supaya tidak berkesan pesantren itu sangat menyedihkan, pesantren itu sangat tempat pembuangan anak yang nakal ya. Emang ada sempat tercetus seperti itu atau sempat dengar selentingan seperti itu? Iya, karena kalau dulu tuh masyarakat mondokin anak di pesantren itu karena saking tidak kuatnya, tidak mampunya orang tua mendidik anaknya, sudah kewalahan, akhirnya sampai ditakutin kalau nakal nanti tak pondokin ke pesantren loh ya, sampai seperti itu. Akhirnya anak takut karena dikira di pesantren itu ya pokoknya ngaji tiap hari, nggak ada hiburannya ya. Nah, pokoknya selalu kayaknya terpaku, nggak bisa ngapa-ngapa, hanya ngaji, sekolah, sholat saja. Terus? Tapi alhamdulillah kalau pesantren Al Inayah bukan hanya tempatnya, bukan hanya ngaji, tapi berkreasi, berkarya, pokoknya punya bakat apa bisa dikembangkan, bisa menatap dunia. Ya, dan juga dunia akhirat. Kenapa? Nah, di sini juga kita selain pembelajaran juga ya, ada hiburannya, olahraga apapun, solawatan, ada tempat wisatanya, terus ada kolam renangnya, pokoknya yang modern, yang favorit lah. Dan juga ada tempat usaha-usahanya, para santri diajari untuk berwirausaha. Ketika lulus dari pesantren Al Inayah, SMK Al Inayah, nah ini bisa berwirausaha dan bisa bekerja dan bisa membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat. Oh, luar biasa. Oke, tadi ada tanggapan miring ya, orang-orang mengatakan ya, sebagian orang mengatakan, tidak semua. Sampaikan seperti itu, bahwasanya ini kalau pondok pesantren tempat anak-anak yang nakal saja. Itu bagaimana Umi menanggapi itu semuanya, omongan-omongan seperti itu? Ya, bahwa jangan dijawab dulu. Sebentar, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Inayah Jambi TV.